wabarakatuh. Saya Tri Setiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Rini Lestari. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri Karangjati 04, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik, Putri. Alhamdulillah ya. Ibu Rini, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Rini lakukan di dalam kelas. Jadi percakapan hari ini adalah kegiatan sebelum saya melakukan proses observasi kelas, Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Yaitu sebagai persiapan awal, Bu. Ya, persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya, Bu Rini. Siap. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Rini. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan yang ingin Bu Rini capai. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Untuk tujuan utama pembelajaran yang saya akan lakukan adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi rantai makanan pada berbagai jenis ekosistem dengan tepat. Itu, Bu, tujuannya. Jadi tujuannya itu ya, Bu ya. Ya. Nah, kemudian apakah ada area pengembangan khusus yang ingin Ibu capai dari pelajaran ini, Bu? Ya, tentu saja ada area pengembangan yang ingin saya tingkatkan, yaitu kemampuan siswa dalam berpikir kritis, khususnya dalam mengidentifikasi rantai makanan pada beberapa ekosistem yang berbeda. Saya juga ingin siswa lebih aktif, diskusi dan bekerja sama secara kolaboratif dengan teman kelompok. Bagus sekali ya, Bu, area pengembangannya yang sudah direncanakan ya, Bu. Lalu bagaimana dengan strategi model yang telah Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, Bu. Untuk strategi yang akan saya gunakan, rencananya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, begitu, Bu. Kemudian juga saya akan melakukan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PBJL. Siswa dalam hal ini akan bekerja secara kelompok. Setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi rencana yang diterapkan di dalam kelas ini strategi berdiferensiasi ya, Bu, Ya, yang betul. diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional ya, dengan model PJBL. Berdiskusi, tanya jawab, tugas kelompok dan juga presentasi. Itu strategi yang sangat kreatif ya, Bu, dan sangat interaktif ya. Nah, bagaimana dengan media, Bu? Media apa yang akan Bu Rini gunakan di dalam pembelajaran tersebut? Ya, pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan media berupa PowerPoint, kemudian juga proyektor, kemudian ada LKPD, video yang saya cari dari YouTube mengenai rantai makanan pada ekosistem, dan tentu saja laptop. Baik, Bu. Nah, terus bagaimana Bu Rini akan menilai pemahaman dan perkembangan siswa melalui pendekatan ini, Bu? Ya, saya dalam hal ini
akan menggunakan rubrik penilaian untuk menilai proyek dan presentasi anak-anak. Nah, selain itu, saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan pemahaman di akhir pembelajaran untuk mengukur seberapa baik mereka memahami materi yang saya sampaikan. Bagus sekali, Bu. Nah, kapan Ibu rencana memulai pelajaran ini di kelas? Di kelas berapa? Iya. Di kelas berapa dan kapan? Biar saya bisa melakukan observasi di kelasnya Bu Rini. Ya, saya akan melakukan pembelajaran ini di kelas 5. Oh, di kelas 5. Ya, rencananya kita akan memulai pembelajaran ini di minggu depan, Putri. Ya. Tepatnya di hari Kamis. Kamis, nih. Ya, betul sekali. Observasi juga bisa dilakukan pada hari itu juga, insya Allah. Ya. Baik Bu Rini, saya akan menjadwalkan observasi pada hari Kamis, ya? Minggu depan atau minggu ini? Minggu depan. Oh, minggu depan. Hari Kamis minggu depan. Saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah melakukan observasi ini atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri percakapan kita, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kali ini, Bu? Ya, melalui percakapan ini saya mendapatkan gambaran untuk melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan siswa. Misalnya, saya akan menggunakan metode apa, media apa yang harus saya gunakan, dan model pembelajaran apa yang akan saya siapkan atau akan saya gunakan pada pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu Rini sudah melakukan sesi praobservasi kali ini. Adakah hal lain yang ingin Ibu tambahkan atau tanyakan, Bu Rini? Saya rasa sudah cukup, Putri. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Rini. Saya sangat menantikan observasi nanti ya Bu. Semoga persiapannya bisa berjalan dengan lancar dan observasinya juga bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di kelas ya Bu Rini. Terima kasih Putri. Sama-sama Bu Rini. Demikian Bapak Ibu percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama Bu Rini. Nah, untuk minggu depan kita akan melaksanakan observasi. Nantikan kami dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dimulai untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya. Coba tengok kanan, tengok kiri. Coba ada nggak temannya di sampingmu? Ada yang nggak masuk hari ini? Lengkap semuanya? Alhamdulillah, pertahankan ya. Ya, kalau kamu jaga kesehatan, sekolahmu menjadi rajin dan ilmu yang didapatkan semakin bermanfaat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama guru. Nah,
pernah melihat rantai sepeda? Kalau rantai sepeda putus-putus atau bersambung? Bersambung ya, betul. Nah, seperti rantai ternyata dalam komponen ekosistem kita itu saling berkait, saling bersambung ya. Nah, rantai makanan apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ya? Tadi guru bilang kalau rangkaian berarti saling bersinambungan, ya. Jadi serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasar urutan tertentu. Sekarang guru akan memperlihatkan satu buah video. These birds are merciless bandits. Weighing up to 4 pounds, they bully other birds for food. With a reputation for extreme violence, it's no surprise they're known as the man of war. Nah, itu yang terjadi pada alam liar, ya, saling memburu. Nah, ternyata dalam satu komponen ekosistem itu saling makan memakan, yang disebut dengan rantai makanan. Nah, sekarang perhatikan Rantai makanan. perhatikan judulnya. Hai, aku Wiji, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian bahwa hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam mencari makanan ya. Sampai jumpa lagi. Bagaimana? Sudah siap mencari perannya untuk mencari makan? Siap, Mbak? Oke. Ya. Seperti yang pada video tadi, ternyata dalam rantai makanan ada beberapa komponen
tentang konsumen. Ya, konsumen tadi ada 3. Ada herbivora yang memakan tumbuhan, ada karnivora yang memakan hewan yang lainnya, dan omnivora yang memakan hewan dan tumbuhan. Produsen di sini pasti dan selalu dia adalah tumbuhan. Apa? Produsen apa? Tumbuhan. Produsen pasti tumbuhan. Ya. Kenapa tumbuhan disebut dengan produsen? Ada yang tahu nggak? Kenapa tumbuhan disebut produsen? Ya, Askia. Iya, tepuk tangan buat Askia. Karena dapat membuat makanannya sendiri. Tepuk jempol. 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 Jempol, jempol. Bagus. Betul sekali, karena tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri. Disebut apa ya dapat membuat makanannya sendiri? Ya, kalau referensi tunjuk ya. Alena. Fotosintesis. Tepuk jempol buat Alena. Tepuk jempol. Jempol. Jempol, jempol. Bagus. Iya betul. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri disebut dengan fotosintesis. Maka dia disebut dengan produsen. Kemudian yang memakan produsen, yang memakan tumbuhan, dialah disebut dengan konsumen tingkat 1. Di sini apa? Belalang. Apa namanya? Belalang. Pernah lihat belalang? Ya, belalang memakan tumbuhan. Maka belalang disebut dengan konsumen tingkat 1. Selanjutnya, siapakah yang memakan belalang? Tikus. Pintar siapa? Tikus memakan belalang. Nah, hewan yang memakan konsumen tingkat 1 disebut dengan konsumen tingkat 2. Tikus di sawah kemudian dimakan oleh ular. Maka ular disebut dengan konsumen tingkat 3. Ya, disebut konsumen tingkat 3. Berarti konsumen tingkat 3 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Ya, katakan yang keras, jangan ragu. Sudah tahu betul, harus percaya diri. Konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Maka di sini burung elang adalah konsumen tingkat 4. Ya, atau bisa kita sebut dengan konsumen puncak pintar. Ya. Ketika konsumen puncak mati kemudian diuraikan atau diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Apa saja dekomposer, Cung? Siapa yang sudah belajar di rumah? Pengurai atau dekomposer apa saja contohnya? Ada yang sudah belajar di rumah? Ya, angkat tangan. Jangan ragu-ragu. Coba, anak kelas 5 itu anaknya aktif dan berani. Pasti bisa, Cung. Ya, Askia lagi nggak apa-apa. Jamur, tepuk tangan. Ada loh selain jamur.
Pintar sekali, tepuk tangan lagi buat Asia. Tikusnya akan meningkat. Tidak ada yang akan tikus. Maka populasi tikus di sawah akan meningkat. Merugikan apa tidak? Merugikan. Ya. Selain di sawah, ada di mana lagi rantai makanan? Di mana-mana itu ada rantai makanan, termasuk di sungai dan danau. Nah, di sini Bu kok nggak ada banyak berarti apa ya di sini ya? Fitoplankton sebagai produsen. Fitoplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil kemudian dimakan oleh burung bangau, dimakan oleh buaya berarti konsumen puncaknya apa di sini? Buaya pintar. Kemudian kalau buaya mati diuraikan oleh bakteri. Coba Bu Guru mau tanya satu-satu. Ya, kuning. Di sini produsennya apa, Bud? Produsennya apa? Yang berperan sebagai produsen pada rantai makanan di sungai yang ada di mana? Apa, Bud? Bagus. Betul ya teman-teman, kita tonton. Tepuk tangan. Ya. Konsumen puncaknya apa? Ayo kita. Konsumen puncaknya apa? Yang keras coba. Pinter. Betul teman-teman? Betul. Tepuk tangan. Ya, konsumen puncaknya adalah buaya. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini gimana kira-kira? Wow, berarti ini ada di ekosistem laut. Ekosistem laut. Ada zooplankton. Fitoplankton sebagai produsen. Kemudian dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Dan konsumen puncaknya adalah paus bergerigi. Siapa? Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan mengenai rantai makanan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Bu Guru akan coba kalian diskusikan bersama kelompokmu, dianalisis mana ini yang disebut produsen, mana konsumen tingkat 1, mana pengurainya ya. Coba. Silakan dianalisis ya. Nanti Bu Guru minta untuk setiap kelompok maju ke depan bersama-sama. Ya, siapa yang mau maju ke depan dulu? Sudah? Ya, kelompok 1 siap? Ya, siap. Kelompok berapa? Kelompok 3? Ya, maju ke depan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3.
dari kelompok 1. Mari kelompok 1 maju semuanya. Ya, maju. Ya, coba salam dulu. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, dibacakan rantai makanan. Yang pertama apa? Produsennya apa? Padi dimakan. Kemudian ya, elang dimakan jamur. Betul ya teman-teman? Ya betul, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, selanjutnya presentasi kelompok 3. Maju ke depan. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Ekosistem savana. ekosistem savana. Yang pertama, ya siapa yang membacakan? Ya, Alena. Produsen. Ya, sana Teh. Produsen rumput dimakan oleh rusa. Sebagai konsumen. Kita mati, ya. Sudah mati. Oleh jamur atau pengurai. Ya, bagus ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Itu dulu. Demikian presentasi kami teman-teman. Demikian presentasi kami teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hebat, sudah keren. Anak-anak kelas 5, tepuk jempol dulu, tepuk jempol. Cepat, 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 cepat. Bagus. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak mengenai rantai makanan? Sudah paham? Ya, nanti untuk karya kalian akan guru pajang ya di kelas kita tercinta. Nah, karena kalian sudah paham semuanya, selanjutnya latihan evaluasi. Kerjakan masing-masing ya. Sudah selesai?
Apa anak-anak? Jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan. Ya, kalian bisa baca dulu di rumah mengenai materi yang akan ibu sampaikan, sehingga nanti kalau sudah kegiatan pembelajaran kalian sudah siap. Itu ya. Ya. Untuk PR-nya silahkan kalian buka buku lipas. Nah, PR-nya di halaman 40. Dikerjakan di rumah buat belajar. Ya. Sudah? Kalau sudah, bukunya dimasukkan. Kemudian kalian boleh siap-siap untuk pulang. Kalau sudah siap semuanya, pastikan teman-teman sudah siap berkelas.